Mari Bu, kita mulai renungan hari ini. Kita akan memuji Tuhan dan merenungkan ayat firman Tuhan. Mari kita mulai, kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih kami ucapkan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk satu hari lagi Kau perbolehkan kami lewati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon Yesus selalu sertai kami sampai kesudahannya Tuhan. Berikan kami selalu petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Sentuh hati kami selalu Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan atas kami Tuhan, untuk kami lakukan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kehendak-Mu sajalah yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Bentengi pagari keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan. Tutup bungkus dengan tubuh darah dan penyerapan daripada-Mu. Beri kami hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Buka jiwa kami Tuhan untuk bisa menerima hikmat-hikmat daripada-Mu Tuhan. Oh Yesus, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu sajalah terjadi pada kami Tuhan. Buka hati kami hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, mengalir, membuka pikiran hati kami, jiwa kami Tuhan, untuk menerima semua firman-firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ku di tangan-Mu. Bisa ya? Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Amin ya Bu ya. Kita itu ada di hati Tuhan. Kita itu ada di rencana Tuhan. Kita itu ada di pikiran Tuhan. Dan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita aman bersama Tuhan. Tuhan selalu berserta kita. Tuhan akan memberikan selalu rencana-rencananya yang terbaik bagi kita. Untuk kita bisa laksanakan. Tapi tugas kita yang pertama apa? Kita harus taat pada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan seperti Abraham yang taat kepada Tuhan. Amin ya Bu ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyikan lagu kedua.
selidiki aku, bisa ya Bu ya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus mengatakan kita di tangannya, kita di rencana Tuhan, kita di pikiran Tuhan, dan tugas kita untuk tetap taat, tetap Amin. setia kepada Tuhan. Amin ya Bu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, oh Yesus, haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Amin ya Bu ya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Tuhan, buka hati kami Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka hati kami Tuhan, untuk kami bisa merenungkan apa yang Kau katakan pada kami, untuk bisa menjadi pegangan kami Tuhan untuk hari ini dan ke depannya Tuhan. Karena Kau Tuhan yang nyata, Kau Tuhan yang telah menyatakan diri-Mu Tuhan pada kami, padaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Kau begitu nyata. Terima kasih Kau begitu ada Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan yang maha besar, maha mulia, pemilik dunia, tapi masih berkenan untuk menemui kami manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyucikan, menguduskan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk berada bersama-Mu di surganya, di surga-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, hadirat Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, buka hati kami,
buka hati kami Tuhan untuk bisa merenungkan apapun yang menjadi perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Yesus, haleluya, amin. Ya, mari kita renungkan ya, apa yang dikatakan Tuhan di kitab-kitab, di mana Tuhan telah banyak berkata-kata pada nabi-nabinya, pada rasul-rasulnya dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan puji Tuhannya, Tuhan masih berbicara pada kita sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa Ibu ya. Amin. Kemarin kita telah ini ya, membaca ayat Tuhan mengenai Abraham yang mengenal Tuhan, sehingga Tuhan rindu untuk menganugerahkan kepada Abraham kemuliaan, damai sejahtera, harta yang melimpah. Tuhan Yesus yang rindu. Nah, dan di sini di kitab lain lagi Tuhan mengajarkan di Matius ini ya. Di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Apa maksudnya? Apa maksud Tuhan ini? Kita ini ya, coba kita membaca lengkapnya ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah ya ini ya. Kita baca sampai sini ya. Ini maksud Tuhan apa kayak gitu? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ibu ini ya, sebagai perempuan, wanita, ibu rumah tangga, kan pasti sering ya Bu ya kejadian ibu-ibu di mana mungkin kalau sering di perumahan ya, kalau ada orang yang punya, apalagi wanita ya, ada tetangganya yang beli mobil, mereka kayak hatinya tuh kayak Ini. ya iri atau pengen itu, terus ngejar-ngejar suaminya. Akhirnya suaminya yang 1 hari 2 hari nggak mendengarkan, tapi lama-lama kok istrinya tuh merengek-rengek terus, karena kalau tetangganya beli kulkas baru pengen. Itu ada ya di mana-mana ya Bu ya. Nah terus ada lagi berita Bu, banyak orang yang korupsi kayak gitu kan ya, karena gaya hidupnya yang ini ya tidak sesuai dengan pemasukan kayak gitu ya. Apa yang keluar sama yang masuk itu beda kayak gitu. Nah, di sini Tuhan mengajarkan Tuhan itu rindu untuk memberkati. Seperti Abraham mengenal Tuhan. Tuhan rindu untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Seperti Daud juga, Tuhan rindu memberikan damai sejahtera, rindu memberikan kemuliaan. Kenapa? Karena Abraham mengenal Dia. Abraham mengenal Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Nah, contoh lain di masa Abraham juga, Ibu ingat Lot enggak? Lot, saudara Abraham. Kasih pilihan, kamu pilih yang mana? Lot milih padang rumput yang hijau, ada airnya, tapi Lot tidak sadar di situ tuh dekat dengan musuh kayak gitu, dekat dengan dosa kayak gitu. Dan Abraham, karena dia tidak melekatkan hatinya pada harta tersebut, karena Abraham tahu, karena dia taat, karena dia setia, karena dia mengenal Tuhan, maka Tuhan yang mengejar Abraham. Tuhan rindu untuk memberkati, untuk memberkati Abraham, karena Abraham taat, karena Abraham setia. Maka Tuhan yang rindu untuk memberkati Abraham.
maka selamatlah Abraham, damai sejahtera. Lot mengalami banyak hal karena dia hanya melihat hijaunya rumput, hijaunya betapa mengalirnya aliran sungai untuk domba-dombanya, untuk peternakannya, tanpa memperhitungkan apa yang dipikirkan Tuhan. Oh, di situ dekat dengan musuh, dekat dengan dosa juga, kayak gitu. Di sini Tuhan mengajarkan ya Bu ya, untuk kita apa namanya, untuk kita menguatkan saya juga yang nantinya akan jadi istri, kayak gitu. Karena di zaman sekarang ya, karena istrinya menaruh hatinya di harta, banyak orang yang korupsi. Karena coba kalau istrinya tahu kayak gitu, mungkin tahu ya, tapi hatinya itu karena lebih melekat pada harta, kayak gitu. Jadi tidak mengingatkan suaminya, tidak mengingatkan anaknya kalau yang dilakukan itu salah. Karena apa? Karena hatinya ada di harta itu, dekat dengan kejahatan itu, hatinya ada di situ, kayak gitu. Apa namanya, Abraham dikasih tempat yang kering tandus, tapi Tuhan rindu untuk memberkati Abraham. Maka berkat itu yang mengejar Abraham. Maka Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan saya juga percaya Abraham tahu harta itu digunakan untuk apa, kayak gitu. Tahu. Seperti ini ya Bu ya. Kemarin saya baca tentang sandal, kayak gitu. Ada becek kayak gitu, sandalnya tuh malah dipakai di tangan, dipakai di ini. Kenapa kamu nggak pakai sandalnya? Takut sandalnya rusak, takut sandalnya becek. Padahal kan sandal itu tugasnya ya untuk di kaki, kayak kita punya payung baru, padahal hujan badai, tapi nggak mau dipakai payungnya itu. Kenapa? Payungnya baru, sayang dipakai, padahal tugas payungnya itu emang dipakai untuk menghindari hujan. Jadi apa namanya, Tuhan ngasih itu karena Tuhan tuh menciptakan dunia yang penuh dengan kerumitan. Tahu kayak gitu, tahu oh tugasnya ini tuh apa, tugasnya ini tuh apa. Jadi Tuhan milih orang tuh, kita percaya tidak akan salah pilih, karena Tuhan tuh mengenal hati kan. Seperti Tuhan mengenal Abraham. Waktu itu Abraham menawarkan pada Lot memilih hal yang dipandang mata, kayak gitu. Tapi Abraham sadar atau tidak sadar, berkat mengejar Abraham, karena Abraham tuh mengenal Tuhan. Abraham taat sama Tuhan, Abraham setia sama Tuhan. Dan ini mengajarkan kita bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti zaman sekarang banyak korupsi, banyak hal-hal yang negatif yang terjadi karena di situ hatinya berada, kayak gitu. Mungkin karena faktor ekonomi juga, karena faktor apa namanya, dimana kadang mungkin anak kecil yang melakukan kejahatan karena keluarganya tidak ada apa namanya, tidak ada uang atau apa, kayak gitu. Apa namanya, banyak hal, tapi tidak bisa menjadi alasan juga, karena mungkin hatinya tuh belum mengenal Tuhan, kayak gitu. Hatinya tuh belum berada di Tuhan, kayak gitu. Jadi di sini kita mengajarkannya Bu ya, apalagi di perkataan ini tuh, ayat ini tuh sangat relevan di zaman sekarang ya Bu ya. Kalau nggak ada korupsi, rakyat damai sejahtera ya Bu ya. Iya nggak Bu? Apa namanya, kejahatan bisa diturunkan karena kebutuhan masyarakat terpenuhi, atau banyak hal kayak gitu. Yang kejahatan satu kecil gitu akan jadi besar. Apa namanya, karena yang korupsi kan tidak cuma 1-2 ya zaman sekarang ini. Ayat Tuhan ini benar-benar relevan di zaman sekarang ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Tuhan benar-benar apa ya, up to date sekali ya. Ini benar-benar mengajarkan, karena Tuhan benar-benar sudah mengasih tahu dari zaman dulu kala 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu sudah berkata-kata seperti ini. Dan kita imani itu ya. Kita percaya bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan akan dikejar berkat. Karena yang terpenting itu saat kita
akhirnya nanti tuh kita bertemu Tuhan atau tidak kayak gitu. Hati kita tuh harus berada sama Tuhan. Karena yang terpenting tuh saat nanti kita bertemu Tuhan. Daripada hati kita berada di harta, tapi nantinya kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, kan rasanya ini ya Bu ya. Ya. Ini sebagai penguatan kita ya Bu ya, apalagi saya yang masih muda ini, untuk selalu memandang Tuhan. Ayat ini benar-benar menguatkan kita, juga teman-teman nanti yang mendengar dan menyaksikan renungan harian ini. Tuhan itu sudah mengingatkan sejak tahun 2000 tahun yang lalu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini sangat relevan di zaman sekarang. Kita saling menguatkan untuk bisa menjadi berkat bagi Tuhan, untuk bisa dipakai sama Tuhan. Jadi kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bernyanyi ini ya. Ini. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoyang, amin, dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Tuhan Yesus sudah siap. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih.